Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Aditya dari Lokal J Prodi Ekonomi Syariah. Baik, di sini saya akan mempresentasikan serta membuat 7 pertanyaan dan juga 7 jawaban, yaitu untuk memenuhi tugas saya, yaitu ujian tengah semester pada mata kuliah Sistem Lembaga Keuangan. Baik, langsung saja pada pertanyaan yang pertama, yaitu apa saja wewenang pengaturan dan pengawasan bank. Nah, pengaturan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia meliputi wewenang sebagai berikut. Adapun yang pertama, yaitu kewenangan memberikan izin, yaitu kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank. Lalu yang kedua, yaitu kewenangan untuk mengatur, yaitu kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat yang mampu memenuhi jasa perbankan yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, lalu yang ketiga, yaitu kewenangan untuk mengawasi, yaitu kewenangan melakukan pengawasan bank melalui pengawasan langsung dan juga pengawasan tidak langsung. Lalu yang keempat, yaitu kewenangan untuk mengenakan sanksi. Nah, yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Nah, tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat. Baik, lanjut pada pertanyaan yang kedua, yaitu mengenai apa pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Nah, jadi jawabannya ada 3 nih. Yang pertama, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Lalu yang kedua, yaitu bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lalu yang ketiga, yaitu bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Baik, kita lanjut nih pada pertanyaan yang ketiga, yaitu mengenai apa sih sasaran manajemen bank umum. Nah, manajemen bank memiliki sasaran dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Sasaran tersebut pada prinsipnya dapat dibedakan berdasarkan jangka waktu nih, yaitu sasaran yang bersifat jangka pendek dan juga sasaran yang bersifat jangka panjang. Nah, sasaran jangka pendek ini berkaitan dengan penggunaan waktu dalam operasional bank untuk mencapai tujuan yang bersifat jangka pendek. Sedangkan sasaran jangka panjang ini, manajemen bank adalah bagaimana memperoleh keuntungan dan kegiatan bank untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memaksimalkan kekayaan pemilik bank. Baik, kita lanjut pada pertanyaan yang keempat, yaitu mengenai apa itu maksud dari bank perkreditan rakyat. Mungkin kita sering mendengar tentang bank perkreditan rakyat itu sendiri, namun kita tidak mengetahui apa pengertian dari BPR itu sendiri. Nah, jadi bank perkreditan rakyat itu adalah suatu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum, karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas, dan juga perasuransian.
Baik, selanjutnya pertanyaan yang kelima, mengenai apa saja kegiatan usaha bank perkreditan rakyat. Nah, yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Lalu yang kedua yaitu memberikan kredit. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Lalu yang keempat, yaitu menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau disingkat dengan SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Kita lanjut pada pertanyaan yang keenam, yaitu mengenai apakah boleh seorang non-muslim menjadi nasabah bank syariah. Nah, jawabannya adalah boleh. Kenapa? Karena semangat syariah adalah rahmat bagi alam semesta, sebagaimana tertuang dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Yang artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Nah, jadi dengan demikian layanan perbankan syariah dapat dinikmati oleh muslim dan maupun seorang non-muslim. Oke, kita lanjut nih pada pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang ketujuh, yaitu mengenai, mungkin pertanyaan ini sering terbesit di dalam benak kita, yaitu kenapa sih bank konvensional lebih banyak diminati dibandingkan dengan bank syariah. Nah, setidaknya ada beberapa jawaban dari pertanyaan tersebut. Yang pertama, karena sistem bank syariah yang kurang diketahui oleh masyarakat luas. Nah, salah satu alasan kenapa bank ini kalah dari bank konvensional adalah karena sistem pada bank ini kurang dikenal oleh masyarakat luas. Padahal pada sistem bank ini ada sistem bagi hasil. Ada beberapa sistem lain pada bank syariah, yaitu al-wadi'ah, yang berarti uang nasabah yang dijaga dan dikembalikan kapanpun yang diinginkan oleh nasabah tanpa bunga. Dan tentu bank ini akan menjelaskan syariah Islam yang tanpa riba. Dari dulu masyarakat Indonesia jauh lebih mengenal sistem bank yang berbentuk suku bunga ketimbang sistem bank bagi hasil. Nah, inilah salah satu alasan kenapa bank syariah kurang diminati dibandingkan dengan bank konvensional. Lalu yang kedua yaitu sumber daya manusia yang masih belum memadai. Untuk alasan lain kenapa bank ini kalah dari bank konvensional adalah karena sumber daya manusia yang tidak memadai. Akademis yang ada di Indonesia kebanyakan adalah memilih ilmu perekonomian konvensional dengan alasan karena lebih mudah dan dianggap lebih baik. Nah, inilah yang membuat perkembangan bank syariah itu sendiri jadi lambat di Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu pelayanan khusus bagi nasabah. Menurut statistik perbankan syariah, tingkat pertumbuhan nasabah memang lebih banyak kepada bank syariah di 3-5 tahun terakhir ini. Akan tetapi, dari segi jumlah nasabah masih dikuasai oleh bank konvensional, walaupun persentase pertumbuhannya dapat dibilang tidak stabil. Nah, alasan mengapa bank konvensional lebih unggul jumlah nasabahnya daripada bank syariah adalah diantaranya